warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya nih sedang berbicara dengan siapa? Oke teman-teman, ini Isan ya sama Koko. Kenalin teman-teman semua, aku Anggi Anggraini, founder dari Karya Kreatif. Nah kalau dari karya kreatif ya. Nah kalau karya kreatif ini bergerak di bidang apa? Jasa agensinya ini sebenarnya bergerak di bidang sosial media optimasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya brand atau punya sosial media yang kurang teroptimasi, nah bisa dibantu sama kita. Nah sebetulnya ahlinya itu kita tuh di bidang TikTok, jadi TikTok sama Instagram. Jadi kalau teman-teman misalnya punya Instagram sama TikTok yang belum teroptimasi, itu bisa dibantu sama kita. Kira-kira udah berdiri dari kapan perusahaannya? Sebetulnya masih baru, tahun 2021 akhir November kalau nggak salah. 2021. Iya, 2021. Kalau untuk kayak naikin si akun itu gimana sih step by stepnya itu? Oke, untuk akun siapapun ya ini, yang paling pertama adalah konsisten ya. Apapun itu, kalau misalnya kita pengen kelihatan hasilnya adalah dari konsisten. Konsistennya sebenarnya konsisten apa nih? Konsisten upload kontennya itu pasti yang paling pertama ya. Terus yang kedua, seberapa baguskah konten yang kita buat, nanti itu akan menyebar ke si impresi kontennya. Kalau misalnya impresinya naik nih atau bagus, udah pasti akun itu akan naik secara viewer misalnya, atau bahkan nanti secara followers juga. Misalkan ketika sedang melakukan pemasaran digital seperti ini, ada gak gitu kendala? Kendalanya banyak, apalagi kalau kita bergerak di bidang jasa agensi kan, artinya setiap kreativitas anak-anak yang ada di sini itu kan beda-beda nih. Misalnya kamu sama kamu pasti kreativitasnya beda-beda kan. Nah, apakah kreativitas kamu dan kamu ini apakah akan sesuaikah dengan yang diharapkan sama si audiens atau enggak? Nah, terus misalnya saya matok nih ke kamu kreativitasnya harus kayak Koko. Nggak bisa, karena kreativitas itu kan balik lagi kepada diri sendiri ya. Jadi nanti kendalanya itu adalah misalnya ternyata yang lebih kreatif itu adalah Koko, otomatis klien-klien kita tuh pengen talentnya si Koko aja nih gitu. Nah kita terkendalanya adalah gimana caranya saat kita menghasilkan Koko-Koko yang lain gitu di karya kreatif, dan itu kan perlu waktu dan proses yang panjang ya, nggak bisa 1-2 hari langsung langsung jadi gitu nih, ada nih penggantinya si Koko gitu. Jadi pasti nanti kendalanya itu adalah kesulitannya di kualitas konten yang kita harapkan biar sama gitu dengan yang Koko bikin tuh akan menghambat ke proses pengerjaan. Jadi kalau dari inovasi dari kontennya itu dari si orangnya tersebut gitu. Iya. Jadi bukan dari misalkan kan kalau produk nih kan ada ubahan. Kalau itu mah dari orangnya tersebut langsung. Iya, gitu. kalau dari jasa kan kayak gitu ya, dari jasa dan dari konten nih. Kalau misalnya produknya, kalau misalnya nih makanannya kurang enak, kendalanya karena misalnya tidak bisa kendalanya adalah open PO misalnya. Jadi kita nggak bisa ready stock tiap hari. Berarti kan itu sebenarnya kendalanya dari sistem produksi. Kita produksinya nggak bisa sekaligus banyak nih misalnya. Nah itu kan bisa dikendalikan ya. Tapi kalau misalnya di bidang jasa dan yang kita jual adalah konten, itu memang susahnya tuh karena yaitu tadi kualitas kontennya nih, apakah sudah sesuai dengan standar yang orang harapkan atau belum. Jenis produk barang yang dipasarkan Di sini ya? banyak sih sebenarnya. Semua produk yang dijual oleh UMKM di Indonesia tuh kita bantu pasarkan gitu. Misalnya nih fashion tuh apa aja, kayak gamis, baju tidur, hijab, itu udah pasti ada. Terus kosmetik misalnya dari mulai, atau kosmetik dan skincare gitu, make up dan lain-lain tuh ada. Obat-obatan juga ada, herbal, suplemen, pelangsing, pemutih, yang kayak gitu udah pasti ada. Terus apalagi ya, yang Al-Quran, mukena fashion muslim ada juga. Yang jelas kalau produknya dari brand, ya artinya dari klien, produk apapun yang klien jual kita bantu untuk optimasi sosial medianya. Oh iya. Gitu.
Kalau untuk jual produk sendiri ada Jual kayak jadi barang dari perusahaan ini sendiri? Ada, tapi lebih ke buku. Bukunya itu buku ini book planner konten kreator. Nah, kita jual si bukunya itu gitu di TikTok shop kita. Jadi kan karena kita ini jasa, jadi otomatis barang-barang yang kita jual pun ya untuk membantu para klien kita tuh mengontrol konten-konten yang mereka bikin. Misalnya nih book plannernya itu di dalamnya ada schedule posting selama 1 bulan ke depan, kita harus posting apa aja. Nah, itu di sana ada. Kalau untuk dari TikToknya sendiri, apa ada kayak harus berlangganan berapa bulan sekali atau bebas gitu ininya? Kontrak kerja sama Yeah. dengan kliennya. Yeah. Minimal 1 bulan. 1 bulan kerja itu harus ada kontrak kerja sama dengan kita. Setelah itu nanti ditawarkan lagi apakah mau perpanjang. Oh. Kalau ini kan sistemnya misalkan kayak kliennya tuh mau ini nggak kayak misal nge-endorsein barangnya gitu. Nah, kalau misalkan keadaan kerugiannya gitu, barangnya nggak kejual, nah itu kayak gimana sistemnya? Keadaan barang nggak kejual dari kita gitu misalnya. Ya, jadi kayak misalkan permintaan klien tuh apakah kita klien tuh ngasih produk harus terjual semua atau misalkan cuman ya udah iklanin aja gitu. Oh iya, nah sesuai kesepakatan di awal, kalau kita itu selama 1 bulan 1 sampai 3 bulan itu adalah brand awareness, artinya kita hanya mengiklankan brand mereka untuk dikenal sama banyak orang dulu nih lewat sosial media TikTok misalnya. Jadi misalnya ada klien yang masuk ke kita memang menjanjikan di awal itu tidak ada penjualan sama sekali. Artinya kalau misalnya dalam perjalanannya misalnya ada penjualan nih si brand tersebut cetak penjualan gitu. Nah, berarti kan itu di luar dari perjanjian kita ya, alhamdulillah gitu. Berarti kan ternyata berjalan juga gitu dengan cara kita live streaming dan dioptimasi di Karya Kreatif. Tapi kalau misal pun tidak ada, karena kita juga sudah memberitahu di awal bahwa tujuan dan goals kita selama bekerja sama adalah untuk meningkatkan brand awareness dulu gitu. Kalau ternyata dalam perjalanannya ternyata malah cocok nih dijual di TikTok dan banyak pembelinya setelah kita melakukan kerjasama bareng dengan Karya Kreatif, ya alhamdulillah. Contohnya tuh kayak ini yang hijab ini yang di waktu awal aku tuh menjanjikan tidak menjanjikan bahwa akan mencapai omset per hari berapa gitu misalnya, enggak. Tapi di awal tuh udah bilang pasti kalau dikerjain sama kita itu si kontennya akan terupload secara konsisten, live streamingnya juga sama, brand awarenessnya juga akan banyak dikenal sama jangkauan orang-orang yang ada di TikTok gitu misalnya. Dan si kliennya juga sepakat, ya udah ini kan coba-coba aja. Tapi ternyata di tengah perjalanan malah ada yang beli gitu. Yang pertamanya omsetnya cuman sehari tuh cuman 100.000, bahkan cuman 24.000. Sekarang udah mulai 1 juta berapa per 1 kali sesi live. 1 kali sesi live itu 4 jam. 1 juta berarti kan dia itu DIR tuh sampai 3 kali sesi. Jadi 1 hari itu omsetnya 3 juta. Itu tuh dari kliennya aja? Atau dari TikTok? Dari TikTok. Oh, dari TikToknya? Iya, dari TikToknya. Jadi si kliennya nih punya brand namanya DIR. Kamu nih misalnya punya brand DIR, TikToknya itu dioptimasi ke kita. Iya. Kita yang bantu iklan ini untuk bikin konten, untuk live streamingnya. Nah, terus pas live streaming itu kan hostnya ada di sini nih. Yeah. Maksudnya yang mendemokan produk-produk si DIR ini. Nah, ternyata si omsetnya itu yang terjual ada segitu dalam 1 kali sesi. Oh, jadi dari perusahaan ini tuh jadi cuman menyediakan sumber daya manusianya gitu untuk host gitu. Iya, untuk host, untuk konten kreator. Kan jadi yang tadinya tuh si DIR tuh tidak punya tidak punya tim untuk melakukan optimasi di TikTok sama Instagram. Nah, ketika ada Karya Kreatif ini dibantulah sama kita untuk membuat begitu. Mungkin sekian gitu ya. Terima kasih atas wawancaranya. Iya. Jawabannya mantap lah. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Iya, amin. Jadi boleh kalau mau sekalian. Sekalian promosi boleh nih ya buat teman-teman nih yang misalnya masih bingung untuk optimasi sosial medianya harus kayak gimana.
boleh kepo dulu ya di karya.kreatif di sosial medianya. Jadi teman-teman misalnya nanti pengen mau optimasikan TikToknya nih, harus kayak gimana, mulainya dari mana, nah konsultasi aja sama kita, mudah-mudahan cocok dan kita bisa saling kerjasama. Amin. Siap. Kasih banyak teman-teman Ihsan, Koko, dan Fahmi juga Fadil, bener ya? Ya, kasih juga teh untuk kesempatannya wawancara gitu. Iya, siap. Cukup sekian mungkin ya. Oke, sekian dari wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan juga buat di follow akun kitanya supaya kalian tuh dapat diskon nih teman-teman dari TikTok Shopnya. Dan juga ini kita ada produk yang bagus banget ya, ini celananya ada size apa aja? Yang ini size Ada size M ya, M, ada ya. size L-nya Yang juga. ini XL. Ada XL juga. Mulai. Tuh, ini warnanya juga ada yang warna begini tuh. Semuanya ya, warna-warnanya juga bervariasi banget dan juga bisa menyesuaikan sama ukuran tubuh kalian semuanya. Jadi boleh banget ya, langsung aja di check out sekarang juga.